Bagi harta ini Bapak Ibu, halalnya kena hisab, haramnya kena azab. Jadi jamaah sekalian, kita bersyukur. Bagaimana syukur itu? Takwa, yaitu taat kepada Allah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah katakan, bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi syukur itu dengan takwa, dengan taat. Kalau ada orang katanya bersyukur tapi nggak taat, berarti tidak bersyukur. Jamaah sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tanggal 1 bulan Januari 2025 itu sama aja tuh, sama tanggal 29 November 2024 sama aja tuh. Tenggelam matahari, umur kita berkurang. Cuman sekedar evaluasi, umur kita berkurang makin hari. Jatah Bapak Ibu di dunia makin hari makin berkurang. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak beribadah. Karena Bapak Ibu mau masuk alam barzah. Coba tunjuk tangan siapa yang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, malam ini nampaknya agak berat sebelah nih ya. Bapak-bapak agak lebih ramai, Ibu enggak. Oh, saya pikir ini berat lah Ibu enggak. Oh gitu ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah jamaah kita ini ramai. Di antara jamaah kita yang hadir di samping ya, alhamdulillah masyarakat setempat juga kita kedatangan dari luar Bapak Ibu. Ada program ya, saya agak lupa nama programnya apa. Pokoknya meramaikan masjid ya Pak. Program balik ke surau, intinya kayak gitulah ya. Jadi alhamdulillah ini menjadi contoh bagi yang lain. Setiap malam datang bapak-bapak ini kan luar biasa ini. Ini patut dicontoh bagi yang lain tentunya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya mukadimah di awal, intinya jatah di dunia kita nih makin hari makin berkurang Bapak Ibu. Bertambah hari umur kita berkurang. Makanya kata seorang ulama Imam Hasan Al-Basri, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, engkau seperti hari-hari. Hari-hari itu apa aja tuh? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau seminggu. Senin lagi. Hidup ini hari-hari. Kalau hari-hari berlalu, maka Bapak Ibu, kita semua berlalu pula. Jatah di dunia berkurang. Maka Bapak Ibu, jazakallah, perhatikan betul umur. Yang paling mahal dalam hidup ini umur Bapak Ibu. Orang yang hari ini di kuburan itu kalau diizinkan 2 menit saja bangkit ke dunia, saya yakin dia pengen sujud, pengen istighfar, pengen baca Quran. Cuman istighfar orang gak lakunya cuma di dunia aja. Iman orang lakunya cuma di dunia. Orang-orang gak beriman mati kafir, su'ul khotimah, itu dia yakin tuh Allah Tuhan itu, nggak ada yang lain. Kalau sekarang banyak bilang Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, terserah. Yang namanya Tuhan cuma satu, qul huwallahu ahad. Orang kalau udah mati semuanya beriman, tapi iman yang setelah mati nggak diakui. Iman itu sebelum mati. Makanya orang-orang beriman seperti kita nih, kalau nanti kita mati di atas keimanan Islam, maka kita bahagia masuk surga. Tapi kalau ada orang setelah mati baru yakin Allah Tuhan, tak diakui, masuk neraka. Makanya di dunia inilah kesempatan. Ibu-ibu ini berapa tahun lagi di dunia ini? Ada agak-agak 5 tahun lagi. Yang agak-agak ragu 5 tahun lagi, nggak usah tunjuk tangan. Ya pokoknya sebagaimana yang sering kita ulang hadis Nabi, umur umat Nabi Muhammad 60-70. Jadi kalau 60 sudah 70, itu jatah di dunia itu sangat singkat. Apalagi di akhir zaman Pak. Di akhir zaman kau Bapak Ibu, waktu kau capek terasa. Itu hadis Nabi. Waktu cepat berputar, tanda-tanda kiamat. Ayyataqarabaz zaman. Kenapa waktu cepat berputar? Karena kesibukan di akhir zaman. Bukan matahari cepat, matahari segitu-segitu aja. Tetap aja 24 jam sehari. Cuman kesibukan kita. Ada orang nggak kerja tapi sibuk Pak. Gimana contohnya? Dia nggak kerja, nganggur tapi sibuk. Apa tuh? Sibuk main HP. Iyo ibunya. Alhamdulillah tak lupa iyo. Jadi Pak, bapak kalau sibuk lihat HP aja ya dari subuh, zuhur nanti tuh. Iya tuh, zuhur, asar tuh. Habis waktu.
Nah inilah PR hari ini, HP ini berat sekali. Maka gunakan betul HP ini untuk taat kepada Allah. Jemaah, saya agak lupa bulan lalu itu apa terakhir materi kita ya. Tapi yang jelas kemarin itu saya membahas saya membahas tentang keadaan di padang mahsyar. Bapak Ibu masih ingat nggak apa materi kita terakhir tentang padang mahsyar? Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingat? Nampaknya ibu-ibu yang ingatnya padang luar nampaknya. Bapak padang panjang. Ada pakan ambek, pakan deh. Orang padang luar, padang panjang. Jadi Bapak Ibu jemaah, kemarin kita bahas kita di dunia ini kan 60-70. Di alam barzah di kuburan itu ribuan tahun, nggak tahu kita berapa. Pokoknya ribuan tahun. Lalu setelah itu kita dibangkitkan dari kubur, ya dah. Dibangkitkan dari kubur dengan 2 tiupan. Tiupan pertama mati semua, tiupan kedua bangkit. Ketika kita bangkit, dari mana kita bangkit? Awalnya dari mana? Dalam hadis Nabi, ajbuz zanab, tulang ekor. Nah ini tulang ekor nih nggak hancur sampai kiamat nih Pak. Dalam hadis begitu kata Nabi. Satu yang nggak boleh hancur dari tubuh ini yaitu tulang ekor. Tulang sulbi, itu lain lagi. Tulang ekor di sini dia ada 7 apa tuh? Saya pernah belajar sekilas. Maka kalau tulang ekor orang rusak dia nggak bisa jalan, lumpuh dia tuh nanti itu. Nah, tulang ekor namanya ajbuz zanab bahasa Arabnya Pak. Nah itulah tuh mungkin ya kan ujung bumi. Ujung bumi adalah ujung bumi ya Pak. Terserah lah Bu. Yang penting jangan kumis kucing aja lah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tiupan pertama mati semua. Wa idzan nufikha fi sur fa sa'iqa man fis samawati wal ard illa man sya'allah thumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Bangkitlah kita semua di padang mahsyar. Berapa lama padang mahsyar? 50.000 tahun. Kalau di dunia 60-70, di kuburan ribuan tahun, di padang mahsyar 50.000 tahun. Kemudian nanti setelah itu kan kita dihitung amalnya, yang surga, yang neraka gitu ya. Nauzubillah, neraka abadi sebenarnya. Tidak ada lagi kematian. 4 itu Pak. Dunia, alam barzah, padang mahsyar, surga atau neraka, ya. Tadi di dunia berapa tahun Bu? 60-70. Kuburan berapa lama Pak? Ribuan tahun. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Ketika nanti di surga abadi selama-lamanya, ya. Dalam hadis orang ketika dia keluar dari rumah ketika di surga nanti Pak, itu kan dalam hadis Nabi Pak, surga tuh ada pasarnya. Pasarnya hari apa? Hari Jumat. Besok pasar tuh berarti ya. Cuman belum lagi yang surga. Ketika seorang suami belanja ke pasar, lalu dia pulang ke rumah, kata istrinya, abang kok tambah ganteng. Nah gitu deh. Datang kata suaminya, adinda tambah cantik. Maka kalau di surga nanti makin lama kita tinggal, makin cantik, makin ganteng Pak. Tapi kalau di dunia makin lama makin buruk. Makin buruk kita di dunia ini ya. Makin keriput, dibantu pakai SR12, dibantu pakai Wardah, gitu-gitu juga ya Bu. Habis wudhu selesai semua. Ibu-ibu tuh habis wudhu dia, ini bentuk asli rupanya. Ada juga sikit-sikit. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah surga ya. La 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kata Nabi, surga belum pernah mata melihat, telinga mendengar, dan terlintas di pikiran orang, saking nikmatnya surga itu. Bapak Ibu jamaah, kemarin kita jelaskan bahwa padang mahsyar itu di mana Pak? Bapak-bapak, di mana padang mahsyar? Di bumi. Di bumi ini juga. Itu kesimpulan terakhir. Karena dalam ayat Allah katakan, wa idzal ardu muddat. Ketika bumi didatarkan. Sekarang kan bumi nggak datar, apalagi tanah datar. Itu nggak ada datar untuk bumi. Karena dulu kan tanah datar itu kan luhak tanah datar. Luhak itu artinya apa? Kurang tanah datar. Memang nggak datar ya kan? Makin menurun. Hilang luhaknya, tinggal masuk kabupaten. Memang nggak datar, ya kan? Nah, jadi memang gini-gini terus ya kan? Kalau sekarang bumi ada mendaki, ada menurun.
Tapi nanti di hari kiamat, setelah kiamat yang tiupan kedua datang, itu bumi didatarkan, Pak. Wa idzal ardu muddat. Kemudian Allah katakan, Allah sebut dalam ayat lain itu apa ayatnya, lupa saya. Ada ceramah libur 2 minggu lupa saya. Aduh, biasanya jarang lupa nih, Bu. Enggak ada murojaah tadi memang ini. Karena 2 minggu ini saya libur ceramah. Jadi materi itu kan ganti-ganti, di project ini materinya, di project ini materinya, kan nggak selalu sama. Jadi harus dihafal semua kan. Lupa ini. Jadi idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Berjumpa deh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Apa artinya itu, Pak? Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaruha. Bumi mengabarkan beritanya. Bumi memberitakan kabar. Kabar Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk sekarang pengajian. Ini dijadikan saksi. Nanti insya. Nah, malam-malam insya. Jadi bumi mengabarkan beritanya. Jadi Bapak Ibu, bumi ini jadi saksi besok. Makanya kalau kita kaji nanti lanjutan materi kita ini, ada materi nanti saksi. Saksi itu kan ada 6. Allah, malaikat, rasul, umat terdahulu bagi nabi sebelumnya, umat Nabi Muhammad bagi nabi sebelumnya 4. Yang kelima bumi. Bumi jadi saksi. Kemudian yang jadi saksi juga adalah kulit, mata, mulut, tangan, kaki dan kulit. Dalam ayat kan begitu. Nah, yang kelima itu bumi. Jadi ketika Bapak Ibu bermaksiat di bumi dimanapun Bapak Ibu tegak, berdiri, duduk, itu berbicara besok dari kiamat. Ketika Bapak Ibu taat, duduk pengajian, sholat, maka itu berbicara besok. Ini tempat duduk sekarang ini berbicara besok. Makanya pindah-pindahannya biar banyak ngomong dia kan. Tapi jangan pas pengajian lah. Cuman ada pendapat sebagian ulama, kalau kita misalnya ya Pak, Bapak tadi sholat wajib, posisi Bapak depan mimbar itu misalnya, maka sholat sunnahnya digeser. Di antara sunnahnya sebagian pendapat ulama kita baca, kenapa? Kata Imam Nawawi, biar banyak tempat persaksian. Tadi sholatnya di sini, sholat wajib, sholat sunnahnya situ, nah, gitu dia. Makanya imam kan disuruh geser juga. Saya tadi mau geser, cuman banyak orang di belakangnya, geser samping aja, mau ke belakang. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan, ayat ini menjelaskan bumi yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Bumi mengabarkan berita. Berarti kalau bumi mengabarkan berita, berarti bumi lama ini. Ya kan? Kalau bumi baru enggak ada kisah. Karena memang ada ayat mengatakan pada hari Allah ganti bumi dengan bumi baru. Yauma idzin yauma tubaddalul ardu bi ghairil ardi. Hari di mana Allah ganti bumi dengan bumi baru. Bumi baru ini maksudnya apa? Bumi yang lama tapi gaya baru. Gaya barunya bagaimana? Datar semua, tidak ada mendaki, tidak ada menurun. Ketika Bapak Ibu saya nanti dibangkitkan dari kubur dengan 3 keadaan. Kata Nabi, 1, tidak berpakaian, 2, tidak beralas kaki, 3, belum disunat. Kemudian Bapak Ibu saya percepat sedikit. Setelah kita bangkit dari kubur, bagaimana proses kita bangkit dari kubur? Ada beberapa proses. Yang pertama, bingung, bangun dari kubur, bingung semua. Allah jelaskan dalam ayat, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Belalang Bapak Ibu, kita kalau lihat belalang rame-rame, itu kan lari sana, lari sini, lari sana, itu kan bingung. Begitulah manusia. 1. Yang kedua, manusia diarahkan kepada suara yang memanggil. Jadi Bapak Ibu nanti kan bangun dari kubur, semua, saya juga, ada suara kiri, kanan, maju, lurus, balik kanan, bertulisan jalan. Tapi tidak ada kayak gitu ya Pak. Ada suara muhtiina ila da'. Nah gitu ayatnya itu. Yang ketiga, setelah itu manusia
dipasangkan pakaian. Jadi di padang mahsyar pas bangkit dari kubur belum pakai baju. Setelah itu dipasangkan pakaian. Siapa yang pertama kali dipasangkan pakaian? Nabi siapa? Muhammad. Salah. Yang pertama masuk surga Nabi Muhammad. Tapi yang pertama dikasih baju Nabi Ibrahim. Yang pertama dikasih baju Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah dikasih pakaian. Setelah dikasih pakaian, barulah matahari didekatkan di atas kepala Bapak Ibu, jaraknya 1,5 kilo, 1 mil, kami dari mil 1,5 kilo ke matahari di atas kepala. Panasnya luar biasa. Bayangkan atau Pak? Udah dibayangkan Bu? Belum. Udah nggak apa-apa, nanti aja. Sekarang pengajian aja. Jadi sekarang matahari sama bumi jaraknya 150 juta kilometer, Pak. Bayangkan tuh, 150 juta kilometer. Ada yang bilang begitu. Kalau nanti 1,5 kilo di atas kepala, ini luar biasa ini. Panasnya luar biasa. Sampai kata Nabi, ada orang waktu itu keringatnya sampai betisnya, sampai bahunya, bahkan menenggelamkan dirinya. Tergantung dosa. Apa-apa masih banyak dosa. Lebih banyak dosa. Ibu-ibu ini dosanya paling banyak gunjing biasanya. Kalau bapak-bapak ini tak tahu lah nih ya. Kita bapak ya Pak. Iya juga ya. Sabalin itu balik semuanya. Tuh Pak. Utang-utang lah Pak. Jadi dosa-dosanya ada dua. Dosa sama Allah, dosa sama orang. Kalau dosa sama Allah tuh mudah aja tuh. Minta ampun, istighfar, taubat, selesai langsung malam-malam ini selesai. Kalau sama orang nggak bisa Pak, pilih utang nggak bisa mempan. Nggak pakai haji, pakai umroh, nggak mempan utang. Mau umroh 18 kali, haji dia 3 kali, utang. Nah ada dong. Tapi kalau sama Allah, ya Allah saya bertobat, saya nggak ulang lagi janji, udah selesai, malamnya pun selesai. Tapi kalau dosa dengan manusianya agak berat. Bapak-bapak ada yang dosanya banyak sama orang nggak? Malak-malak misalnya gitu ya. Waktu masih muda jadi preman, orang musim durian nih, jatah reman katanya. Haram nih. Ini besok dari kiamat masalah. Gitu ya, nggak boleh. Nah itu dosa itu. Dan di hari kiamat itu yang mungkin membuat kita tekor amal-amal kita. Amal-amal kita dipindah sama orang yang kita zalimi. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita sudah di padang mahsyar, itu dibagi dari 3 kelompok Bapak Ibu. Kelompok 1 orang kafir, kelompok 2 orang beriman tapi ahli maksiat, kelompok 3 orang beriman taat. Bapak Ibu 1, 2, 3. Yang mana satu Bapak Ibu nih? 3. Nomor 3 lah nak, nomor 3 lah ya. Atau nomor 2 dikit lah ya. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang beriman ahli maksiat, yang ketiga orang-orang beriman yang taat. Bagaimana orang kafir? Di padang mahsyar, orang-orang kafir itu Bapak Ibu ya, mereka itu kan minta balik ke dunia ini. Dunia udah nggak ada lagi, orang udah mati semua kan. Mereka pengen beribadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna apa lagi ya? Oh iya berarti sholat subuh di Jumatnya kan? Iya sudah saja. Berarti yang sholat subuhnya rutin hafal tuh biasanya. Apalagi hari Jumat ya kan? Murojaah itu. Di sini pakai surat sajadah. Rakaat kedua al-insan. Atau sajadah itu dipotong 2. Sebagian masjid potong 2 Ustaz. Lutut sakit katanya. Enggak ya Bu. Berarti Bapak Ibu di sini bebas rematik dan asam urat ya. Kuat-kuat ya. Ada saya pernah jadi imam. Nah itu waktu subuh jamaah dulu kan, Ustaz sajadah itu keribu saya rasa. Kalau ada sih. Jadi al-insan tak pakai nih Pak. Enggak usah lah Ustaz, besok-besok aja kalau iman nagari katanya. Itu. Jadi Bapak Ibu, orang kafir bilang, Rabbana ya Tuhan kami, absarna, mata sudah melihat, wa sami'na, telinga sudah mendengar. Dikasih mata, kasih telinga, enggak pam-pam dari dunia. Farji'na na'mal soleh, kembalikan kami ke dunia, kami beramal soleh. Inna mungkinun, hari ini kami yakin. Hari ini yakin, tak main lagi yakin-yakin sekarang. Dulu yakin, jangan sekarang lagi. Di dunia yakin tuh, karena dunia ini ujian. Tak nampak azab,
nggak nampak juga malaikat, nggak nampak juga matahari 1 mil, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu jemaah, adapun orang kafir Allah jelaskan dalam beberapa ayat. Saya ringkas di sini. Pertama, orang kafir mereka itu Allah bangkitkan dalam keadaan umyan wa bukman wa summan. Mereka itu matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tuli. Jadi orang kafir di hari kiamat di padang mahsyar, mata tidak bisa melihat, mulut tidak bisa bicara, telinga tidak bisa mendengar. Satu, ya. Dua, orang kafir Allah katakan wujuhi yawma idzin 'alaiha ghabarah, wajah mereka hitam dan berdebu. Kalau orang beriman kan cerah-cerah. Bapak Ibu, meskipun kita wajahnya hitam, tapi kalau sering sholat cerah kita tuh. Manis juga, hitam manis. Hitam manis, yang kali itu yang belum sholat. Ada auranya. Nah itu pula bawaannya. Saya melihat ada orang nggak sholat di wajah kayak hantu aja. Tapi ada, habis itu tobat bapak nih kan, tobat dia sholat masjid, istighfar, baca Quran sekali-sekali, zolim ada juga ya kan. Nanti istighfar, wah udah cerah aja wajahnya, nampak nih. Makanya saya perhatikan bapak ibu, bapak malam ini cerah-cerah wajahnya. Ya kan, menunggu husnul khotimah nampaknya. Ibu-ibu ya kan semangat baca Quran, telinganya mendengar Al-Quran, lisannya mengucapkan istighfar, Allahumma gfirli, matanya melihat Al-Quran, tangannya bersedekah, saling membantu satu dengan yang lain. Itu membuat auranya keluar. Jadi kalau membuka aura jangan berdukun. Buka aura itu gimana Ustaz? Ke masjid, nah yang lain bisa dibuka aura. Apa aura-aura? Saya tidak tahu saya. Sama saya dibilangnya saya Ustaz dukun, kan ada Ustaznya dukun juga. Ustaz ini ada dua, ada Ustaz yang benar-benar Ustaz, ada yang Ustaz dukun. Ustaz dukun tuh ya, dia nanti tahan kebal, nanti dia bisa mengubah hilang, itu dukun dia. Cuman dia dukun putih namanya tuh, pakai tasbih dukun. Nah cuman orang nggak ngerti. Saya udah pernah kayak gitu dulu. Tapi itu saya tahu, oh ini nggak beres ini, kerja sama-sama jin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang kafir wajah mereka di hari kiamat kata Allah yaitu wujuhi yawma'in 'alaiha ghabarah, hitam dan berdebu. 2, 3, khusya'an absaruhum, mata mereka terbelalak. Gini dia orang kafir. Yang sipit-sipit Cina itu terbuka semua. Yang enggak beriman ya. Yang keempat, wa afidatuhum hawa, jantung mereka kosong pindah ke leher. Hawa kosong, enggak ada isi lagi. Saking terkejutnya, kan enggak mati orang lagi besok. Yang kelima, yauma idzin zurqa, mata mereka biru. Matanya nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, mulut nggak bisa bicara, wajah hitam berdebu, kemudian mata terbelalak berwarna biru, dan jantung mereka hilang pindah ke leher. Ini orang kafir. Orang kafir itu Bapak Ibu ya Allah, orang kalau tak beriman maka matinya dalam kafir itu rugi semua. Yang orang kafir itu dapat keringanan dalam artian nerakanya paling ringan cuma paman Nabi Muhammad. Yang mana dia pakai sendal dari api lalu otaknya mendidih, itu paling ringan itu. Itu spesial untuk paman Nabi Muhammad karena dia banyak berjuang membela Nabi. Cuman persoalannya dia nggak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu mati hidup dalam keadaan muslim, tinggal kita mempertahankan sampai akhir hayat. Dan orang-orang kafir Pak, mereka tuh di hari kiamat satu dengan yang lain tidak bisa berjumpa lagi. Anak sama ayahnya, anak sama ibunya, kakak adik. Kalau mati kafir mereka jumpa lagi itu, karena mereka udah sibuk dengan azab masing-masing. Makanya kita Bapak Ibu ada ceramah tuh ya, orang yang di dunia berjumpa di hari kiamat tidak berjumpa lagi, itu orang kafir. Ada juga orang di dunia tidak jumpa di hari kiamat jumpa, itu orang-orang beriman berjumpa dengan Nabi Nuh. Ibu-ibu pernah jumpa sama Nabi Musa? Jangan bilang pernah, gawat nih. Bapak pernah jumpa dengan Nabi Isa? Enggak pernah kan? Kalau Bapak Ibu matinya beriman, Bapak Ibu jumpa dengan Nabi Isa besok dari kiamat. Assalamualaikum Nabi Isa, saya Pak Ali. Ayalah kata Nabi Isa, misalnya begitu. Nama sama Nabi Musa, jadi gimana juga kisah Firaun dulu? Dikejar-kejar Nabi Musa sama Firaun. Iya. Kemana larinya? Kematian. Wah gitu. Kan memang bisa kita dapat cerita berjumpa. Cuma nanti mungkin antri ya Bu ya.
Tapi nggak tahu juga, wallahu a'lam. Karena dalam Al-Quran apapun yang kita inginkan di surga bisa. Matashtahi anfusukum, apapun yang diinginkan jiwa kita dari kiamat, Allah langsung kabulkan segera, nggak ditunggu-tunggu lama. Cuman gimana teknisnya nggak tahu kita kan, karena belum pernah masuk surga juga kita kan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu orang-orang kafir. Adapun orang beriman tapi ahli maksiat, siapa-siapa saja. Satu, orang sombong. Sombong ini biasanya tiga ini. Satu, sombong karena piti. Mana yang piti paling banyak? Infak. Oh Bapak, Ibu-ibu, orang sombong ini tiga kata ulama. Meskipun banyak lagi sih, tapi umumnya tiga. Satu, sombong karena harta. Kalau belum banyak harta tidak sombong. Tapi kalau udah banyak harta sombong muncul tuh. Yang kedua, jabatan. Kalau belum P3K sih biasanya. Kalau udah P3K, kayak kawan. Enggak bercanda. Pokoknya udah mulai ada jabatan lah, gitu nah. Nah, itu udah mulai sombong. Atau dia punya ilmu dan ahli ibadah. Ustadz nih rawan kali sombong nih. Hafal Quran, hafal hadis, kadang-kadang hafal Injil ya kan? Kurang-kurang hafalan rupanya. Sombongnya muncul, ya. Jadi orang-orang sombong kata Nabi nggak masuk surga, meskipun sombongnya sebesar biji dzarrah. Jadi kalau ada orang sombong di dunia, di hari kiamat di padang mahsyar itu belum surga neraka lagi. Di padang mahsyar kata Nabi SAW, amsaliz dzarri fi suratir rijal. Orang sombong di dunia nih, dia di padang mahsyar nanti Allah buat dia sebesar semut, tapi bentuknya manusia. Hampirlah dia terinjak-injak dengan manusia yang lain. Karena orang sombong itu kan gagah deh, Allah. Besok kecil di padang mahsyar. Bapak lupa di bawah kata dia. Nah, itu tanda. Kok gini Pak? Sombong kata dia. Sekarang kenal lagi ya kata dia. Iyalah, apa injaknya? Itu di hadis Nabi begini hadisnya. Orang sombong. Makanya hati-hati kita ya Bu, Pak. Berlindung kita dari sifat sombong. Sombong hilang-hilang timbul memang dia. Kadang hilang sombongnya, nanti muncul lagi tuh. Kambuh-kambuhan. Kadang kita, ya Allah kenapa tadi saya sombong, saya gini. Dah tobat 2 minggu nak, hari ke 15 diulang lagi tuh. Begitu. Jadi jangan kita bilang sombong kali Bapak itu. Mungkin waktu itu dia sombong, habis itu dia tobat. Sekarang kita nggak sombong, besok kita bilang sombong lagi. Nah itu lah, jangan langsung bilang orang-orangnya sombong. Orang nggak bisa begitu. Mungkin waktu itu orang sombong teman bisa hilang sombongnya kapan tuh? Tahu nggak kapan? Tahu nggak Bapak Ibu kapan orang sombong itu hilang sombongnya? Kalau mati dia hilang semua Bu. Nggak cuma sombongnya hilang, semua hilang. Sakit dan sedih itu hilang sombong. Makanya saya kalau ketemu jamaah tidak mempan di tausiah sombong kali Bapak. Oh kita doain sakit gak cepat, nanti terima aja dakwah kita. Tapi jangan didoakan sakit, nggak boleh juga ya. Doakan dapat hidayah. Karena memang saya baca-baca teorinya mudah menasihati orang tuh tunggu sedih sama tunggu sakit. Makanya bapak-bapak yang belum hijrah nggak ke masjid juga, belum masuk ke masjid, si ibu yang minum teh telur, ya kan? Rokok kuat, sholat nggak ada. Antum mulai dah stroke tuh nanti, mudah nasihatin. Kalau dah stroke nanti ibu panggil saya nasihatin. Bapak mulailah sholat lagi. Mesti bilang, insya Allah saya mulai sekarang sholat. Sama bapak-bapak, mohon maaf ya, bapak-bapak yang belum berhenti rokok, itu payah berhenti tuh. Antum mulai sakit berhenti tuh. Ibu, betul tuh, betul ya kan? Yang satu lagi sedih, orang sedih Pak, lagi anaknya meninggal, bisnisnya hancur, kemudian apa lagi? Macam-macam lah. Itu dinasihati mudah itu. Hah? Kalau udah turun dari jabatannya nggak sombong lagi. Ya. Nah jadi biasanya sombong nih Pak karena punya kelebihan. Makanya hati-hati yang banyak kelebihan. Nggak masuk surga kita, payah masuk surga. Tapi kita kan bagus kalau punya kelebihan, baguslah punya kelebihan, bisa ini bisa itu. Cuman tinggal ditata hatinya saja. Bukan berarti nggak usah kalau kayak gitu bodoh lah kita semua nih ya. Nggak usah lah pandai kita nanti sombong. Kata Ustaz nanti payah masuk surga. Nggak begitu pemahamannya. Cuman biasanya orang yang sombong punya kelebihan, tampan,
gagah, cantik, harta banyak, kelebihan lah. Nah ini bahayanya, setan rawan mudah mengganggu dia. Tinggal hatinya saja. Yang kedua, ini bapak-bapak nih, tidak adil dalam poligami. Nah ini dari kiamat ada di sini. Kata Nabi, ja'a yaumal qiyamah wa syaqquhu ma'il. Orang-orang yang di hari kiamat di dunia nih, istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, lalu dia tidak adil, maka di hari kiamat sebelah bahunya mereng. Makanya besok kita lihat bapak-bapak yang mereng. Oh ini berarti poligami, tidak adil nih. Tapi kok satu bininya dulu, dia siri. Iya, mereng dia. Kalau tidak adil. Yang ketiga, orang yang suka minta-minta padahal tidak darurat. Kan banyak sekarang Bapak Ibu orang minta-minta yang dia itu sehat, cuman pura-pura sakit, tiba-tiba kakinya putus sebelah, ya kan? Kalau nggak ada ditutup pakai ban. Ini orang ini di hari kiamat orang yang suka minta-minta, sikit-sikit minta. Kalau nggak darurat dan mintanya untuk pribadinya, bukan untuk jamaah. Kalau untuk jamaah beda lagi, itu nggak apa-apa. Misalnya ada di antara kita nih, Bapak Ibu, ayo kita berinfak untuk ini, ayo, kan minta untuk umat, itu bagus. Bahkan kata Nabi, orang yang menunjukkan orang untuk bertemu dengan donatur, akhirnya donatur memberikan infak, pahala dia itu sama kayak pahala donatur. Man dalla ala khair walahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Ini hadis ini Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi datang seorang sahabat ke Nabi, Pak. Ya Rasulullah, saya unta saya hilang. Bisakah Rasul mengganti? Tidak ada duit, kata Nabi. Lalu datang sahabat lain, ya Rasulullah, orang ini bisa saya antarkan ke seseorang yang hartanya banyak, dia bisa membeli unta untuk dia. Diantarkan sama dia. Akhirnya orang kaya ini membantu kawannya tadi. Yang mengantarkan ini pahalanya sama seperti orang berinfak. Jadi Bapak Ibu nih, misalnya ya, masjid kita butuh apa? Lalu Bapak Ibu mencarikan donatur, dapat 10 juta untuk bangun masjid. Jadi ibu yang menunjukkan donatur tadi untuk bangun masjid ini 10 juta misalnya. Ibu tuh sama pahalanya 10 juta. Semangat kita Pak, Ibu ya, semangat kita kan? Itu bagus tuh. Tapi kalau ini tak minta untuk diri sendiri. Di Bukit Tinggi banyak saya tahu tuh. Bahkan di Padang Luar pun ada kata jamaah saya. Apa kata Nabi Bapak? Orang-orang yang minta-minta, pengemis palsu ya, bukan pengemis asli ya Pak. Kalau yang asli itu kan tahu kita, tangannya putus, kakinya putus, anaknya 5 aja. Karena amputasi, putus semua, kan bisa bekerja. Ya kalau bisa anaknya kerja, tapi anaknya masih kecil saja. Ya udahlah, pergi dia ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, taruhnya ember depan satu. Sebenarnya nggak usah begitu. Cukuplah kita keluarga-keluarga membantu dia. Tapi terpaksa Ustaz, nggak ada yang bantu, ya sudahlah. Dia boleh meminta sebatas kebutuhan dia, Pak. Misalnya dia sebulan butuh 3 juta ya, nah. Berarti sehari 100.000. Kalau dapat dia minta 100.000 pulang, jangan tunggu sore. Cukup segitu aja, sesuai kebutuhan. Tapi yang jadi masalah yang minta-minta yang nggak aslinya. Saya di Pangkantin tuh Bapak Ibu ada tuh nenek-nenek. Saya dengar-dengar dia HP-nya 7. Pakai mobil, dia terkena anaknya. Pakai mobil Pak. Kita ingin infak mana? Pakai mobil. Habis itu datang ke saya kan, nenek minta makan, sambil merokok di Samsu. Apa ini tadi? Sambil merokok, minta sumbangan, dia belum makan. Mana percaya kita? Itu ditangkap itu, ditipu-tipunya orang itu. Tangkap itu. Bayangkan Bapak Ibu ya, ada jamaah kita itu nak jualan dia di simpang lampu merah itu, jual tisu, untung cuma 1.000, panas-panas. Nanti azan dia azan, nanti jualan lagi, untung 1.000. Ini enak aja, saya cuma wajah modal gembel dikit lah, ya kan? Wajahnya dibuatnya susah, berdebu-debu. 2.000, jam 12 siang udah 300.000, miliarder. Makanya saya itu nggak mau saya bantu nih. Ini orang nggak beres, nggak usah ganti, nggak usah kasih. Aku sedikit cuma 2.000 itu dikali 100 orang udah berapa tuh? Nggak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang minta-minta yang begini apa ancamannya? Kata Nabi, laisa fi wajhi mus'atul lahmin. Di hari kiamat nanti Pak, orang-orang yang minta-minta ini wajah mereka tidak ada daging.
Jadi besok pas kita di padang mahsyar, ibu, bapak, kok tulang tengkorak aja? Itulah dulu sering minta di simpang lapangan kantin. Setipu-tipu orang. Haram itu, haram. Duitnya haram, menipu. Nah, lanjut. Ini orang minta-minta padahal tidak darurat. Maka kita tidak boleh minta-minta. Minta-minta untuk pribadi ya, tidak dianjurkan. Kemudian muruah kita runtuh juga, ya, kehormatan, ya. Kemudian Bapak Ibu, orang pelit. Nah, kaya tapi pelit. Al-aktsarun hum asfalun yaumal qiyamah. Orang kaya tapi pelit. Apa maksud minang pelit, Bu? Ceke. Ini orang-orang yang begini-begini, piting banyak, mobil mewah. Pas kita diajak makan, kamera. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya ada kecuali gitu Bapak Ibu. Wah ya, mobil mewah, diajaknya kita kan. Ternyata cerita keluarga dia juga gitu cerita sama saya. Istri dia juga gitu. Sampai stres anaknya. Gara-gara pelitnya dia. Stres anak perempuannya karena saking pelitnya sang ayah. Hartanya banyak. Saya ada yang ketemu begitu. Nah, orang-orang begini di hari kiamat al-asfalun, mereka direndahkan kehormatannya di padang mahsyar. Habis itu lagi ya, pedagang. Bapak Ibu pedagang semua nih. Pedagang ya. Padang, pandai dagang ada orangnya kan. Kalau Sunda ada Padang, pandai dagang. Ada Jawa Pak, jalan-jalan wae, ya kan? Di mana-mana ada orang Jawa. Kalau orang Padang di mana-mana dagang. Kalau orang Sunda, kalau orang Sunda ini pas makan suka makan daun katanya. Ini bercanda aja, ada seorang trader ya di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, pedagang kata Nabi SAW, inna tujaro yub'atsuna yaumul qiyamah fujjaran. Para pedagang di hari kiamat di padang mahsyar, mereka dibangkitkan sebagai status pendosa. Ahli maksiat itu siapa yang paling banyak? Pedagang. Kecualinya, ada kecualinya. Siapa kecualinya? Kita kecuali aja ya Bu ya. Kata Nabi, pedagang di hari kiamat dibangkitkan dalam status pendosa. Kalau pendosa masuk neraka kita. Makanya orang yang paling banyak masuk neraka itu pedagang. Kecuali orang yang pedagang tadi 3, illa manittaqo, bertakwa kepada Allah. Dia enggak dilupakan dengan dagangannya karena kepada Allah SWT. Yang kedua, kata Nabi SAW, illa manittaqo wa barra wa sadaqa. Dia suka berbuat baik, berinfak, membantu. Karena pedagang kan kaya. Enggak semua juga ya. Enggak semua juga ya. Umumnya kaya. Makanya kan ada yang mengatakan kalau mau jadi orang kaya 4 Pak. 4 aja. 1 jadi anak orang kaya gitu. Ya Bu. Ya Pak ya. Kalau mau jadi kaya 4 kata resepnya. 1 dari 4. 1 jadi anak orang kaya gitu. Iya juga ya. Ayahnya kaya. Ayahnya perintis, anaknya pewaris kan gitu. Hidupnya kan 2 aja tuh, perintis pewaris. Nah itu. Anak orang kaya. Yang kedua Pak, nikah sama janda kaya. Nah, itu kaya kita tuh. Atau juga kaya. Yang ketiga, jadi penguasa. Kaya juga tuh. Ada nggak penguasa miskin? Jarang. Penguasa tuh kaya. Yang keempat, jadilah pengusaha atau pedagang. Cuma 4 cara kaya. 1, anak orang kaya. Ini takdir nih. Ayah kita miskin Ustaz, ya udah nggak bisa. Yang kedua, janda atau duda kaya. Yang ketiga, penguasa. Yang keempat, pedagang atau pengusaha. Yang nomor 4 dimungkinkan. Makanya orang semangat jadi pengusaha. Gitu kan? Nah, Ustaz jarang jadi pengusaha. Karena sibuk belajar. Saya sambil belajar saya coba bangkrut. Coba lagi rugi lagi, kena tipu lah, bikin kerambak ada jalan, bikin apa catering tak jalan. Kata guru saya, udahlah Ustaz itu ceramah aja lah. Kalau kita pengen ini Bu, saya pengen Pak Ustaz terus berusaha, harus punya usaha. Nah, alhamdulillah yang bertahan jual maju gimana biasanya? Jual maju, jual lain
kacau semua. Tapi jadilah ada juga lah ya kan. Jadi kalau pengusaha itu katanya 2 tahun dah bisa nampak hasil. 2 tahun. Nah jadi Bapak Ibu jemaah, umumnya orang kalau dia pengusaha atau pedagang atau pebisnis itu rawan jatuh dalam perkara-perkara haram, ya enggak? Orang banyak berbohong. Belum lagi modal pinjam ke bank, itu udah salah tuh, riba itu. Baru modalnya udah riba. Dalam jual belinya bohong-bohong. Dibilangnya segini padahal enggak, dibilangnya ini padahal enggak. Banyak sekali jatuh dalam bohong-bohongnya. Makanya Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat di muka bumi di mana? Di pasar. Kenapa pasar paling buruk? Karena di situ isinya pedagang. Orang kalau udah berdagang banyak bohongnya. Yang berutang, yang diutangi, yang menjual, yang membeli bohong, yang menjual bohong. Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu ini kan pernah jualan lah ya. Saya aja pernah jualan, masa Bapak Ibu pernah kan? Pernah nggak bohong? Sekali aja. Ayo, pernah nggak? Sekali, udah tobat. Udah tobat sekali aja, pernah nggak? Pernah ya? Pernah lah ya. Usah dipaksa-paksanya orang berdosa ya. Saya tanya, iya saya pernah saya. Jualan 40 tahun, tidak pernah bohong sekalipun. Tidak ada tuh Ustaz. Pernah ada sekali bohong. Sekali. Kita nih mau jujur Ustaz. Cuman barang nih kalau tidak ditipu-tipu udah habis nih. Iya nggak bisa nih. Iman tergadaikan agak-agak 2 hari ini kata dia. Lancak busuk ya. Bilang insya Allah Pak, insya Allah. Ini kok lancak kok, insya Allah. Cuman ya lu cek ya. Jangan bilang, oh punya awak lancak. Nah, mau yang apa-apa dong. Rupanya saya beli 2 kilo kue ini tuh, yang paling kecil yang bagus, sisanya busuk semua. Nah, kan ada masalah nih. Tapi saya maafkan ibu itu. Dia jual benang 2 juga. Jadi Pak, ya pedagang itu kan takut rugi. Nggak ada yang mau rugi kan? Kita tahu ini haram, tapi kadang-kadang alasan dikit kalimat dikit disering ulang, dikit. Di Syam Pak, di Suriah dulu saya baca dalam salah satu kitab, ada seseorang pedagang yang dia ketika sakaratul maut susah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ditanya kenapa dia susah mengucapkan, ternyata dia punya timbangannya tidak pernah diservis. Dia nggak sengaja menipu, yang 1 kilo dikurangi setengah, oh enggak. Kadang kan banyak orang jual ini kan timbangannya ke dia di hadapannya. Pembeli mana tahu? Tadi kurangkannya 1 mili, 2 mili, kan haram itu. Makanya kalau bisa lebih sedikit lebih bagus. Bahkan Bapak Ibu ada di Arab sana tuh ya, karena dia takut hak orang diambil sama dia. Kalau dia nimbangkan timbangannya kiri kanan, karena kalau kita kan timbangannya kan 1, tapi kan masih banyak juga yang kiri kanan. Ini pemberatnya, ini yang ditimbang. Kalau dia itu ya, bukan ayam kampung. Itiak namanya itu, iya itiak. Nah, timbangan itiak dia nih di Arab tuh ya, saya lihat di TV pula saya lihat langsung. Kan jujur nih, dia menimbang, kita kan nimbang lado misalnya, kan masukkan plastik, kan plastik kan tidak dimakan. Ada apa makan plastik Bu? Ada. Plastik itu berapa beratnya tuh Bu? 0,000,0, nah tahu lah ya kan. Pemberatnya itu nggak ada plastiknya. Cabai pakai plastik, pemberat nggak pakai plastik. Sama bapak yang di Arab tuh, pemberatnya dikasih plastik, biar imbang. Ngerti Pak? Jadi yang ini pakai plastik, ini pakai plastik. Ini cabai di atasnya, ini pemberat kilonya di atasnya. Kenapa? Ketika ditanya kenapa ini pakai plastik juga? Ya soalnya kan saya takut juga nih. Yang plastik ini kan nggak dimakan orang. Cabai masuk dalam plastik, kan plastik nggak dimakan. Ini kan ada ukurannya ini katanya. Sampai segitu ya, hati-hati, masya Allah. Kalau di kita masuk tuh Bu, bareng saja. Nah jadi kata Nabi, kecuali pedagang yang bertakwa, beramal baik, berbuat baik dan jujur, itu pedagangnya dibangkitkan di padang mahsyar tidak pendosa.
Karena bel sudah bunyi, mungkin sampai sini aja, kita lanjut bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nih pencuri tanah, banyak kan Bu? Banyak kan Pak? Nah, besok kita hajar pencuri tanah. Hadis yang ngambil tanah sejenis. Ya Pak. Ya silakan Pak. Pertanyaan. Ya Pak. Mengenai hisab di pada masyarakat Ustaz. Orang yang mati bunuh diri, murtad, munafik, orang Islam mati dalam kafir, yang kafir, hisabnya beda-beda Ustaz. Beda-beda. Jadi orang kafir Bapak Ibu itu ternyata hisabnya beda-beda. Allah mengatakan dalam Quran, walikulli darajatun mimma amil, walikulli darajatin mimma amil. Orang itu tingkatannya berbeda-beda. Ada orang kafir, nerakanya di tengah. Ada orang kafir, nerakanya kerak-kerak neraka. Inilah munafik. Dia sholat dengan kita, ternyata dia kafir. Ada juga orang kafir yang dia di atas neraka, maksudnya nerakanya agak ringan. Siapa? Paman Nabi. Terus orang mati bunuh diri bagaimana? Kalau matinya Islam, dia masih Islam, cuman masuk neraka dulu dia orang kafir, orang mati bunuh diri ini. Orang mati bunuh diri kata Nabi, dia ini kekal di neraka. Tapi kekal di situ maknanya bukan kekal selama-lamanya, tapi lama dia keluar dari neraka, paling terakhir mungkin nanti itu. Orang mati bunuh diri. Sekarang banyak orang mati bunuh diri, Pak. Itu jangan di-share-share lagi di Facebooknya. Nanti anak-anak SD di tesnya pulang pakai tali itu kan. Nampak video kayak gini ya. Ada anak-anak muda pacaran hamil bunuh diri. Ya Allah, udahlah hamil, membunuh anak dalam perutnya, zinanya belum tobat, bunuh diri lagi. Itu double dosanya. Kata Nabi, orang mati bunuh diri setelah dia mati nanti ditusuk-tusuknya perutnya tuh. Kalau misalnya dia ambilnya pisau ditusuk perutnya, itu ditusuk terus tuh, gini terus sampai kiamat. Kalau yang gantung diri gimana? Ada gantung itu sampai kiamat. Kalau yang terbunuh, kalau dibunuh justru mati syahid. Kecuali dia ingin bunuh-bunuhan. Misalnya si A membunuh si B membunuh si A. Akhirnya matilah si A. Si B masuk neraka, si A masuk neraka. Meskipun terbunuh. Tapi kalau dia dibunuh asli nggak ada salah, bahkan membela kehormatan, jangan dicuri barangnya, rumahnya, dilawannya, dibunuh, mati syahid masuk surga. Kalau murtad tadi Ustaz? Kalau orang murtad masuk neraka, kekal selama-lamanya. Dan tingkat kemurtadan dia, kan dia murtad nih Pak, murtadnya umur 40 tahun, lalu matinya 60 tahun, berarti kan 20 tahun ini kan kafir. Ini berbeda dengan dia murtad umur 40 tahun, matinya 41, berarti setahun dia kafir. Berarti azabnya selama setahun di dunia. Maksudnya tingkatan azabnya yang hitungan setahun. Sementara yang satu lagi hitungannya 20 tahun. Tapi sama-sama kekal di neraka. Jadi Pak, orang-orang kafir, orang-orang Kristen, Hindu, Buddha yang tidak beriman, matinya tidak beriman, itu beda tuh. Yang dia matinya nenek-nenek itu lebih besar azabnya daripada matinya masih muda. Karena kan tingkat dia kufur sama Allah di dunia kan lebih lama, makanya lebih banyak azabnya. Orang beriman juga gitu Pak. Orang beriman yang taat beribadah sejak umur 20 tahun taat beribadah sampai 60, dengan bapak ibu taat beribadah pas pensiun. 3 bulan mau pensiun taat, habis pensiun 3 bulan itu mati, 6 bulan taat doang. Itu beda tuh surganya dengan yang sejak 20 tahun udah mulai taat. Allah adil. Gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mati husnul khatimah, masuk surga kita semua. Amin. Surga Firdaus kekal.